Nah, malam hari ini kita mau membahas eh, Musa meminta penyertaan Tuhan dan dua loh batu yang baru. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaanmu, engkau menunjukkan tiga hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Hieronymus, Santo Agustinus dari Hippo, Santo Gregorius Agung, Santo Ambrosius dari Milan, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca KGK nomor 107 sampai 108. Kitab-kitab yang diinspirasi mengajarkan kebenaran. Oleh sebab itu, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami atau hagiograf, nulis suci, harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku kitab suci mengajarkan tentang dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Tapi iman Kristen bukanlah satu agama buku. Agama Kristen adalah agama sabda Allah. Bukan sabda yang ditulis dan bisu, melainkan sabda yang menjadi manusia dan hidup. Kristus, sabda abadi dari Allah yang hidup, harus membuka pikiran kita dengan penerangan Roh Kudus untuk mengerti maksud Alkitab, supaya ia tidak tinggal huruf mati. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan firman. Keluaran 33 ayat 1 sampai 34 ayat 35. Musa meminta penyertaan Tuhan dan dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau di bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuannya di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu,
Turunlah tiang awan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depan. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajah, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Setelah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat,
Aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan pengikut Allah mereka, maka mereka akan memujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Tapi aku perintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah engkau harus bekerja. Tapi pada hari yang ketujuh, haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan, Allah Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerah. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memasak anak kambing domba dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan kepada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka, Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Kita masih, jadi ini bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai ya. Jadi kita sudah baca bahwa Musa masih naik ke atas Gunung Sinai dan bangsa Israel berada di bawah dari Gunung Sinai. Nah, silakan teman-teman Bapak Ibu, kalau mau ada yang sharing, mau ada kesaksian, atau mau ada pertanyaan,
bisa, boleh ini ada sedikit panduannya, apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari sikap Musa, dan apa yang bisa kita pelajari dari Loh Batu yang baru. Boleh juga sharingkan yang lain, sharingkan mungkin berkat Tuhan di minggu ini, atau di bulan ini, atau di tahun ini, atau mau memberi kesaksian, atau mau bertanya, juga monggo, silakan. Shalom, saudara-saudara semua. Shalom, shalom. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, saya datang telat, tapi saya sempat baca tadi ya. Saya mau sharing sih, mungkin ada sedikit kaitannya dengan kita keluar tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ya, menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Seperti yang kita ketahui, umat Israel ini mengalami perbudakan kurang lebih selama 420 tahun ya. Mereka itu yang keluar dari Mesir itu nggak ada tuh yang bilang, mari yuk kita keluar dari sini menuju tanah perjanjian, Kanaan. Tanah yang dimana Allah menjanjikan kepada leluhur kita Abraham, Ishak, Yakub. Selama secara itu nggak ada ya di kitab Keluaran. Sebenarnya mereka tuh nggak siap untuk mengalami suatu perubahan. Karena mereka sudah terpattern otak mereka dengan situasi kondisi di Mesir. Lepas dari mereka ini budak, karena keseharian mereka sudah dari kakek buyutnya ya, sampai sudah masuk, kalau di dalam sekarang itu istilahnya zona nyaman, walaupun status mereka budak. Terus mereka itu selalu berutuh. Padahal kan kita tahu Tuhan sudah menyatakan banyak sekali mukjizatnya, termasuk membelah lautan ya, untuk mereka nyebrangin. Nah, kalau saya tarik di sini, Tuhan tuh nggak memperhatikan jumlah atau kuantitas daripada orang-orang tersebut. Buktinya, angkatan pertama aja yang kurang lebih ya, katakanlah ya udah 600 atau 700 ribu, mungkin lebih ya, itu dihabisin oleh Tuhan kan. Alkitab mencatat demikian kan. Hanya ada sisa 2 di angkatan itu, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Artinya, Tuhan tuh nggak memperhatikan kuantitas. Tuhan memperhatikan kualitas umatnya. Masuk ke tanah perjanjian yang berkualitas menurut kacamata Tuhan. Kita tahu kan, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Kalau saya lihat data statistik mereka, penduduk mereka aja kurang lebih di tahun ini sekitar 10 juta jiwa. Tolong koreksi kalau saya salah. Alkitab juga mencatatkan bahwa janji Tuhan tuh pada Abraham menjadikan turunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut, ya kan? Tapi nyatanya bangsa pilihan itu nggak lebih dari katakanlah bangsa China dan bangsa-bangsa lain. Gitu. Dalam hari ini juga ada lagi bukti nyatanya bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang yang mengikuti beliau. Pada lari kemana mereka? Turun menjadi 70, turun lagi menjadi 12. Dari situ maka saya garis besarkan, Tuhan itu nggak mau melihat dari jumlah mereka. Tuhan mau lihat dari kualitas orang yang benar-benar mau ikut ke Yesus itu siapa. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa tanpa kita mengenal Tuhan yang benar, dengan benar, kita akan selalu mengartikan firman Tuhan itu cenderung salah. Ya, buktinya Rasul Paulus itu kan orang pintar tuh. Diajar oleh tokoh agama yang terkenal yang bernama Gamaliel. Paulus yang dulu adalah Paulus yang menentang Tuhan. Karena dia tidak mengenal Tuhannya secara pribadi. Tapi saat Yesus menemui Paulus di perjalanan Damsyik, di situ Paulus mulai diubahkan. Jadi, ya kalau kita sudah mengerti ya kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya ayat yang disampaikan itu kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dan kita mau. Kira-kira gitu aja sih. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Gento. Elroy namanya sekarang. Terima kasih Mas Gento. Jadi setelah memberikan summary singkat mengenai kitab Keluaran, bagaimana Tuhan itu mementingkan kualitas umatnya agar sanggup masuk ke tanah Kanaan yang dimana notabene-nya mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang kuat di tanah Kanaan. Terima kasih Mas Gento. Silakan, pada yang lainnya boleh. Bisa mungkin menyaringkan mau yang berkaitan dengan bacaan yang telah kita baca hari ini boleh, atau seperti Mas Ginto tadi mungkin summary dari kitab Keluaran boleh, atau mungkin yang lain mau men-sharingkan sesuatu kesaksian atau mau tanya, monggo silakan. Eh, Oh ya, selamat Paskah sebelumnya ya. Wah, ya saya lupa mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman semua. Silakan, silakan. Malam hari ini sebenarnya lanjutan dari yang pertemuan lalu ya. Dan pertemuan lalu kan kisah yang mungkin sangat populer gitu ya, yang kita ingat, pasti kita ingat juga tentang bagaimana bangsa Israel membuat lembu emas, gitu ya, dan menyembah lembu emas. Bahkan menyebut lembu emas itu sebagai YHWH, sebagai Tuhan. Kalau kita baca teksnya secara detail yang pertemuan lalu ya. Jadi bagaimana mereka menyembah benda, dan itu menyakiti hati Tuhan dengan luar biasa. Nah, maka di sini Musa memperjuangkan nasib bangsa Israel di hadapan Tuhan, gitu ya, dan akhirnya Tuhan mengampuni dosa ke bangsa Israel, dan Tuhan mau untuk kesekian kalinya mau mengulangi lagi, membuat perjanjian lagi dengan bangsa Israel dalam wujud loh batu. Loh batu yang baru ini mewujudkan perjanjian yang Tuhan perbaharui lagi untuk kesekian kalinya. Gitu. Bentuk Tuhan telah mengampuni bangsa. Ya, itu kira-kira. Silakan, monggo yang mau sharing kesaksian atau mau bertanya juga bisa. Mau lewat chat, mau lu ngomong di mikrofon juga boleh, nanti akan saya bantu bacakan. Silakan. Tadi ada nama Ricardo disebutnya. Siapa tahu Ricardo mau membagikan sedikit kultum untuk kita semua. Aku pribadi coba untuk yang Keluaran 33 ini emang yang sangat nyantol itu emang bagaimana Opa Musa ini, udah Opa kan dia ya, Opa Musa ini bahkan di saat dia udah jenggotan, udah tua, aku sambil imajinasi lah ya, ini kan dia mungkin kalau anak-anak Hope yang dari dulu nih kenal dengan namanya Opa Yanto atau Om Yanto, seringnya Om ya, udah Opa Yanto tuh. By the way teman-teman, itu ya aku rasa gini ya,
eh, aku sangat kagum dengan Musa ini. Kok dia bisa-bisanya ya eh, eh, tanda kutip memberanikan diri lagi untuk Tuhan, pimpin bangsa ini kayak gitu. Itu jarang loh teman-teman, untuk orang tua yang notabene karakternya itu udah sangat eh, sangat sangat terbentuk lah ya, kalau aku bilangnya ya. Untuk orang yang udah senior, ya dia punya karakter begini-begini gitu, keras banget ya. Tapi beda dengan Pak Musa ini, aku belajar sebagai anak yang masih muda. Bahkan kalau tadi aku ditaruh di zamannya dia pun, aku ini 28 itu masih sangat muda. Orang Israel itu kalau nggak salah tuh ukuran orang mudanya tuh masih di bawah 40 pun masih muda lah gitu. Dan ya ini Musa ini kok bisa-bisanya dia. Ini aku bilang sebuah ayat yang sangat menyentuh personal di di tengah-tengah banyak hukum-hukum yang di layout dari tadi tuh. Yang sebelum-sebelumnya kita belajar tentang ada korban siang, korban petang, korban pagi, terus bagaimana mengatur persembahan dan seterusnya. Tapi lebih dalam dari itu, aku lihat kok Musa ini seperti kayak punya hati untuk eh, Tuhan tuh maunya apa ya buat bangsa ini ya. Tuhan tuh eh, tergerak lah gitu. Bener-bener ini pemimpin yang bahkan kalau menurut aku udah sangat ideal sekali sih Musa ini. Dia adalah pemimpin yang benar-benar memimpin dengan hati dan dengan menanyakan selalu apa sih isi hati Tuhan untuk yang dia pimpin itu. Ini hebat sekali sih. Dan gak lebih dari, dan bahkan dia memberanikan diri kan untuk Tuhan, aku juga mau experience your presence gitu kan. Sampai minta ya kok bisa ketemu lah gitu kan, mati gitu. Pas lihat mati gitu kan. Kekudusan Tuhan memang ya saking kudusnya ya kita ya mungkin nggak bisa tahan gitu kan. Tapi dia sangat merindukan apa yang kita sama-sama rindukan, hadirat Tuhan di tengah-tengah. Dalam hal Musa, dia merindukan hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Apakah aku pribadi merindukan tuh hadirat Tuhan? Itu pun juga jadi sebuah bahan renungan buat aku sendiri sih. Setiap hari aku cari nggak ya, Tuhan, lead lead my way, pimpin jalan saya hari ini Tuhan. Atau jangan-jangan kita udah capek ya. Sebuah permenungan pribadi saja. Tapi aku personally ya, aku sangat bersyukur kalau di Roh Kudus itu selalu present karakter-karakter yang bisa jadi role model kita semua. Yang harusnya Musa ini harusnya udah Tuhan marah lah gitu kan. Biasa kalau aku lihat ada anak dimarahin ya dia langsung ngumpet gitu, langsung seperti apa ya, kayak ketakutan dimarahin gitu. Tapi ini Musa ini seperti kayak anak yang iya sih tahu salah sih, tapi dia berani datang lagi ke Tuhan. Gak nyerah gitu loh, gak nyerah untuk uh, kenal Tuhan, kenal Bapa di surga gitu ya. Aku sendiri pun masih belajar soal ini, sekalipun ya kita masih tinggal di dalam kedagingan, ya masih tinggal di dalam dunia ini, masih hadapinnya dengan kedagingan. Tapi jangan sampai kedagingan ini yang membuat kerajinanku, ke api-apian aku untuk Tuhan ini kendor gitu. No way, never. Dan itu sudah tercontoh di Musa sendiri.
di karakter yang kita pelajarin nih di malam ini. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga. Dut. Luar biasa ya. Memang Musa ini luar biasa. Maka layaklah kalau ketika transfigurasi Tuhan Yesus, itu yang muncul adalah Musa dan Elia itu layak. Dan bagi orang Yahudi sampai saat ini, kalau ditanya siapa nabi terbesar di dalam agama Yudaisme gitu ya, jawabannya satu, Musa. Bukan nabi yang paling terakhir gitu ya, tapi Musa bahkan. Luar biasa. Terima kasih Ricardo atas sharing dan permenungannya. Terima kasih. Silakan, kita masih ada waktu. Mungkin 1 atau 2 orang lagi untuk sharing dan membagikan kesaksian.